Salam sejahtera. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Guru Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Cecilia Sabu Bakilolon, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SDI Nele Lamawangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Guru Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5 SDI Nele Lamawangi, Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur, dengan topik Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Oke, puji Tuhan, kita hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita membuka dengan doa. Anak-anak bisa membantu ibu untuk memimpin doa dalam kegiatan ini. Rangga, dipersilakan. Teman-teman semua dipersilakan berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan dulu. Terima kasih Rangga yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke. Ibu ambil absen dulu ya. Gabriel Brevati. Ada, Bu. Maria Magdalena Surati. Ada, Bu. Octavia Tuto. Ada, Bu. Oke. Cecilia Botatupan. Ada, Bu. Yohana Kewasabon. Ada, Bu. Sudah, terima kasih. Sekarang kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan topik Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Coba anak-anak ulangi. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Iya. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Tujuan dari pembelajaran kita pada topik ini adalah peserta didik dapat menyebutkan peran karya keselamatan Allah dalam diri Maria, Elizabeth, dan Zakaria. Peserta didik dapat menyebutkan keajaiban yang terjadi dalam diri Maria, Elizabeth, dan Zakaria. Lalu yang ketiga, apa akibat dari Zakaria yang tidak percaya sehingga dia menjadi bisu? Lalu yang keempat, apa yang dapat kita petik dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth? Jadi pesan apa yang dapat kita petik dari Maria dan Elizabeth? Oke. Sekarang anak-anak coba dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu Maria. Siapa tahu lagu Maria? Oke. Anes dipersilakan untuk mengangkat lagu
Maria. Di Lourdes di gua 3. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, anak-anak siapa ada pertanyaan? Oke, Ana silakan. Mengapa dalam ayat tadi Maria tetap disebut perawan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Maria tetap perawan. Yang ditanyakan oleh Ana tadi, apakah di antara teman-teman ini bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Oke, Agnes. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Bagus, tepuk tangan. Jadi Maria itu tetap perawan karena dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, sehingga dia tetap menjadi perawan. Sekarang sebelum kita melanjutkan materi topik ini, Ibu memberikan 1-2 pertanyaan untuk kita jawab. Ya. Raja pertama dari kerajaan Israel itu adalah siapa? Saul. Saul. Lalu raja yang mendirikan bait Allah di Yerusalem adalah Salomo. Bagus, tepuk tangan. Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Yesus. Oke. Terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan membacakan cerita. Membacakan cerita tentang anak domba yang taat. Siapa yang bisa membaca untuk teman-teman semua? Ya, Oluka? Oke? Jadi teman yang lain mendengarkan apa yang dibacakan oleh Olu. Silakan. Anak domba yang taat. Seekor anak domba tinggal bersama ibunya di dalam hutan. Suatu hari, ibu domba mau pergi ke suatu tempat dan berpesan kepada anaknya agar tidak membukakan pintu kepada siapapun. Sang ibu
sebuah lagu yang bila mana dinyanyikan menjadi pertanda bahwa itu adalah sang ibu. Namun ternyata seekor serigala ikut mendengarkan nyanyian tersebut. Setelah ibu domba pergi, serigala datang dan bernyanyi di depan pintu. Mendengar nyanyian itu, anak kambing menjadi ragu karena suaranya berbeda. Sudah? Oke. Sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi judul dari cerita tadi adalah apa? Anak domba yang taat. Anak domba yang taat. Pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tentang anak domba yang taat ini? Bagaimana anak domba itu bisa terlepas dari ancaman serigala? Bagaimana anak domba itu bisa terlepas dari ancaman serigala? Siapa yang bisa menjawab? Duto, silakan. Karena anak domba itu mengenal suara ibu. Karena anak domba itu mengenal suara ibunya. Jadi anak domba tadi setelah ibunya tinggalkan dia, lalu ibu berpesan bahwa kalau ada orang yang datang, jangan bukakan pintu karena engkau tidak mengenal dia. Tetapi serigala itu datang dan menyanyikan sebuah lagu. Menyanyikan sebuah lagu. Kemudian si anak domba itu dalam rumah lalu mengintip. Itu bukan suara ibuku. Ya toh? Jadi dia tidak akan membukakan pintunya. Kalau ia akan membukakan pintu, pasti ia diterkam. Jadi pesan yang kita petik dari cerita ini adalah taat. Dia taat kepada ibunya, sehingga dia selamat dari ancaman serigala. Dalam kehidupan kita, baik itu di rumah atau di sekolah, kadangkala kita sering tidak taat. Taat pada orang tua, taat pada guru. Kalau tidak taat itu akibatnya apa? Dimarahi. Coba anak-anak bisa men-sharingkan pengalamannya tidak taat pada orang tua di rumah dan juga pada guru di sekolah. Siapa bisa men-sharingkan pengalamannya? Saya. Oke, Rangga, silakan berdiri. Tentang contohnya tidak kerja PR. Tidak kerja PR. Pengalaman Rangga tidak taat pada guru, yaitu dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mengapa sehingga Rangga tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru? Malas. Alasannya malas. Oke? Kalau malas itu baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Jadi harus kita jauhkan sikap malas itu. Anak-anak? Oke, terima kasih Rangga. Silakan duduk. Berikut siapa yang bisa men-sharingkan pengalamannya di rumah dengan orang tua? Lalu silakan. Ibu suruh jaga adik dan saya pergi bermain. Oke, terima kasih Olu. Jadi Olu mengalami hal seperti ibu suruh menjaga adik.
tapi dia pergi bermain dengan teman, main bola dengan temannya. Tidak taat toh? Iya, dia tidak taat sama orang tua. Akibat tidak taat itu, setelah pulang dari mainnya dengan teman pasti dimarahi oleh orang tua. Kalau kita melawan orang tua itu dosa atau tidak? Dosa. Kita melanggar hukum Tuhan keberapa itu? Keempat. Bagaimana bunyinya? Hormatilah ibu bapakmu. Jadi kita harus taat pada orang tua. Oke. Sekarang kita masuk ke kitab suci. Sebelum kita masuk kitab suci, kita berdiri, beri semangat dulu. Oke. Silakan. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Oke, silakan duduk. Seorang anak bisa membantu ibu untuk membacakan teks kitab suci. Oke, Agnes, dipersilakan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mengandung dan keduanya telah lanjut umur. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana nasibnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Masebah, pembakaran ukupan. Melihat hal itu, terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu yang telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara
dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depannya. Oke, sudah, terima kasih Anes. Nah, coba bacaan keduanya, Ana. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke dalam rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjoklah anak yang di dalamnya dan di dalam dagingnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sudah, terima kasih. Semua sudah dengar ya? Sudah, Bu. Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita mendengar bacaan yang dibacakan oleh teman kita tadi, bahwa keajaiban yang dialami oleh Elizabeth, Sakaria, dan juga Maria. Ya. Keajaiban apa yang dialami oleh Sakaria? Dia berada di dalam bait Allah. Ya, Anes, keajaibannya yang dialami oleh Sakaria. Sakaria menjadi bisu. Ya, Sakaria menjadi bisu. Karena apa? Karena dia tidak percaya akan kabar sukacita yang dibawakan oleh malaikat Gabriel kepadanya, sehingga dia menjadi bisu. Setelah dia keluar dari bait Allah, ia tidak bisa berkata apa-apa. Sudah jadi bisu karena tidak percaya tadi. Itu keajaiban dari Tuhan yang terjadi dalam diri Sakaria. Lalu keajaiban apa yang terjadi dalam diri Maria? Ya, siapa tahu? Anes? Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung. Bagus, tepuk tangan. Jadi keajaiban yang terjadi dalam diri Maria, bahwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Yesus. Yesus
sebagai penyelamat umat manusia. Itu keajaiban yang dialami oleh Bunda Maria. Karena dia dikandung dari Roh Kudus sehingga dia tetap perawan. Itu keajaiban Tuhan. Lalu keajaiban yang dialami oleh Elisabeth. Apa yang terjadi dalam diri? Dia mengandung pada masa tua. Iya, bagus. Tepuk tangan. Jadi Elisabeth ini sudah berumur 75 tahun. Dia juga mandul. Jadi sudah tidak punya anak. Tetapi karena keajaiban Tuhan dalam diri Elisabeth tadi, maka dia mengandung pada masa tuanya. Sehingga dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Yes, Yohanes. Yohanes ini yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kedatangan Yesus Kristus. Dia berseru di padang gurun tentang pertobatan. Itu adalah keajaiban yang dialami oleh 3 tokoh tadi, Zakaria, Elisabeth, dan Maria. Lalu dalam hidup kita sehari-hari, kita juga mengalami keajaiban Tuhan. Yaitu pada saat kita lahir. Kita lahir itu juga suatu keajaiban. Dilahirkan oleh orang tua kita. Tapi itu merupakan keajaiban Tuhan. Kita hidup dan berkembang, itu juga keajaiban Tuhan. Tuhan memberi kita otak untuk berpikir. Itu keajaiban. Keajaiban yang kita alami lingkungan alam sekitar kita. Misalnya ada gunung, ada laut, sungai, semua itu keajaiban Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu kita harus buat apa untuk Tuhan? Bersyukur pada Tuhan. Nah, Tuhan sudah memberikan segala kebaikan yang kita alami dalam hidup harian kita. Maka kita harus taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa saja? Yang kita belajar tentang 10 perintah Allah, itu adalah perintah Tuhan yang kita temukan dalam kitab suci. Jadi, Allah merencanakan keselamatan itu dalam diri Maria dan Elisabeth. Sekarang Ibu bagikan LKPD ini untuk kita kerja. Tulis nama kamu. Tulis nama, baca soal, jawabnya di bawah itu. Sudah waktu? Kumpul? Ya, kumpul. Nanti baru Ibu periksa. Sekarang kita duduk dengan tenang, mendengarkan refleksi dan aksi nyata yang Ibu bacakan untuk kita renungkan bersama. Apakah kamu pernah
yang diberikan oleh guru atau orang tua? Ya. Apakah kamu menegur teman yang bersalah? Ya. Apakah kamu taat pada guru dan orang tua? Ya. Jadi aksi nyata untuk kita yaitu pertama kita mengunjungi teman yang sakit. Jadi di sekolah kita ini ada teman yang sakit, kita boleh mengunjungi dia. Lalu yang berikut, membantu teman yang mengalami kesulitan. Jadi di sekolah misalnya teman tidak memiliki alat tulis, kita bisa memberi bantuan sesuai kemampuan yang kita miliki. Ya. Lalu tugas kamu, tulislah niat-niat baik yang kalian syukuri atas apa yang telah kamu terima. Niat baik atas apa yang telah kamu terima dari orang tua atau dari sesama maupun guru. Jadi setelah kamu tulis, lalu tempelkan di tempat yang bisa kita baca, di tempat belajar kita, supaya tiap hari ambil buku belajar kita bisa melihat tulisan niat baik saya begini gitu. Jadi untuk pembelajaran kita tentang topik pembelajaran kita, Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Pada pagi hari ini cukup sampai di situ. Ya. Sekarang kita menutup kegiatan kita dengan doa. Pada anak dipersilakan untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Silakan. Jadi anak-anak, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Minggu depan baru kita bertemu kembali. Terima kasih anak-anak yang sudah ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siap, Bu. Thank you.